Terima kasih telah mengklik video ini. Sebelumnya kita telah menceritakan kisah Musa sampai ia pergi dari Mesir dan bertemu dengan Tuhan. Bagaimana kelanjutannya? Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Ini dia kisah Musa part 2. (1445) sebelum Masehi. Kamu akan kembali ke Mesir. Bagaimana dengan orang-orang Mesir yang mau membunuhmu? 40 tahun sudah berlalu. Mereka tidak akan mengenalku karena semua yang mengenalku di sana sudah meninggal. Berapa lama kamu akan pergi sampai umat Tuhan dibebaskan Firaun? Kumpulkan semua orang tua. Saat pembebasan sudah tiba. Siapa mereka? Itu Harun orang Lewi. Yang lain seperti kita, tetapi dia pasti bukan budak. Dekatlah semua orang tua umat Tuhan. Musa dilahirkan 80 tahun yang lalu pada masa Firaun membunuh semua bayi laki-laki bangsa Israel. Ibunya menyembunyikannya di dalam keranjang dan menaruh keranjang itu di sungai. Karena pertolongan Tuhan, putri Firaun menemukan Musa dan membesarkannya sebagai orang Mesir. 40 tahun yang lalu Musa pikir lebih baik menderita bersama dengan umat Tuhan daripada memerintah sebagai orang Mesir. Musa coba membebaskan kita dengan kuasanya, tetapi gagal. Selama 40 tahun yang terakhir, Musa tinggal di padang belantara, di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang kita. Akhir-akhir ini Tuhan berbicara kepadanya dan menunjukkan bagaimana dia bisa membebaskan kita dari Firaun. Sekarang Musa akan menunjukkan kepada kalian tanda-tanda yang akan dia pakai untuk meyakinkan Firaun untuk membebaskan kita. Tuhan Abraham berbicara kepadaku dari semak yang terbakar dan mengutusku untuk memimpin kalian ke tanah nenek moyang kita. Tanda ini dari Tuhan. Waduh, tongkatnya menjadi ular, jangan takut. Lihatlah. Tuhan sudah mengutus pembebas, ya tanda itu akan meyakinkan Firaun. Itu mujizat. Sekarang kami pergi ke Firaun, Tuhan Abraham. Tempat ini masih sama dengan 40 tahun yang lalu. Ingat katakan yang sudah kukatakan kepadamu. Tuhan Israel sudah berbicara kepada Musa. Tuhan berkata bahwa Firaun harus membiarkan umat Tuhan berjalan 3 hari ke padang belantara untuk memuji Tuhan dan mempersembahkan kurban. Apa? Tuhan Israel? Hahaha. Tuhan Israel tidak dikenal Firaun. Siapa dewa itu yang harus ditaati Firaun? Menggelikan. Aku tidak akan mengizinkan semua budakku berjalan 3 hari ke padang belantara. Aku sudah mendengar bahwa kamu adalah penghasut di antara budakku yang menyebabkan mereka berhenti bekerja, dan sekarang mereka mau berjalan 3 hari untuk memuji dewa yang tidak aku kenal. Aku akan memberikan pekerjaan lagi kepada mereka. Mulai dari sekarang mereka sendiri harus mengumpulkan jerami untuk membuat batu bata. Pergilah dari hadapanku dan kembali ke tempatmu. Percayakah kamu akan keberanian mereka? Wah, lucu itu. Mereka mendatangi Firaun seperti mereka adalah dewa. Kamu bilang pekerjaan kita bertambah karena perkataanmu kepada Firaun. Ini bukan pembebasan. Siapa dia yang berpikir bahwa dia diutus Tuhan? Aku tidak percaya, ini tipuan saja, dasar orang fanatik. Kalian perlu pekerjaan lagi. Kalian mau pergi untuk memuji dewamu? Kami akan mengajarmu untuk tidak malas. Yahweh, sejak saya datang dan berbicara atas namamu, keadaan makin buruk. Mengapa engkau mengutusku ke sini? Aku adalah Yahweh, Tuhan nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi aku tidak bisa berbicara dengan baik. Firaun tidak akan mendengarkan. Harun akan berbicara, kamu hanya perlu mendengarkan aku dan memberitahu Harun apa yang harus dia katakan. Pada mulanya Firaun tidak akan mendengarkan kamu, tetapi aku akan menunjukkan tanda-tanda mujizat yang membuat dia kagum sampai semua orang Mesir tahu bahwa hanya aku benar-benar Tuhan. Hahaha, mengapa kamu ke sini lagi? Yahweh berkata, biarkan umatku pergi.
Inilah mujizat yang membuktikan perkataan ini dari Tuhan. Hahaha, itu hanya sihir yang tidak menakutkan. Panggil tukang sihir kita. Pandai sekali dia. Dia membuat sihir itu terlihat nyata. Iya kan? Aku heran. Di mana dia belajar hal itu? Cepat ke sini, sihirlah tongkat menjadi ular. Dewa ular kita, yang namanya Nesert, mengutus kami untuk memerintahkan umat Musa membuat lebih banyak batu bata. Hahaha. Musa, bagaimana ini? Penampilan kita seperti orang tolol. Lihatlah, ular Musa mau menyerang. Ular Musa memakan ular kita. Ular kita ditelan seluruhnya. Ular Musa coba menelan ular kita yang lain. Dewa ular kita, Nesert, pasti marah. Mustahil, ular Musa menelan semua ular kita. Bagaimana mungkin? Yahweh adalah Sang Khalik. Dia yang berkata, biarkan umatku pergi. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukan hal ini, tetapi aku tidak akan membiarkan budakku pergi hanya karena kamu bisa membuat sihir. Pergilah, tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka berdua seperti yang telah difirmankan Tuhan. Mengapa kita diutus oleh Yahweh untuk membuat mujizat yang bisa dibuat tukang sihir Firaun? Semula kita kelihatan seperti orang tolol. Aku tidak tahu, tetapi Tuhan berkata bahwa Dia akan mengeraskan hati Firaun, dan itu terjadi. Firaun sangat marah ketika tongkatku memakan ular-ularnya. Aku harus mencari tempat untuk membicarakan hal ini dengan Tuhan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Tuhan berjumpa dengan Musa lagi dan memberitahu tentang tindakan yang berikutnya. Orang-orang Mesir mengejek Musa. Musa sendiri tidak diterima oleh bangsanya sendiri karena Firaun memperlakukan umat Musa lebih kejam, tetapi Musa percaya dan patuh kepada Tuhan walaupun dia tidak mengerti. Yahweh berkata, karena kamu tidak membiarkan umatku pergi, maka semua air yang ada di Mesir akan menjadi darah. Dengan demikian kamu tahu bahwa akulah Tuhan yang benar. Wah, mengagumkan. Bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Bawa tukang sihirku ke sini. Dewa Sungai Nil akan menghentikan hal ini. Lihatlah, tukang sihirku juga bisa membuat darah dari air. Sihirmu tidak akan mempengaruhi aku. Aku tidak pernah melihat sesuatu seperti ini. Bahkan kolam kecil dan mata air menjadi darah. Apa yang dia katakan untuk memanggil dewanya? Aku tidak mendengarnya. Siapa peduli? Kita mempunyai ribuan dewa. Dewa Sungai Nil pasti marah. Orang itu, Musa mengatakan bahwa dewanya adalah satu-satunya dewa. Hanya satu dewa? Menggelikan. 7 hari sesudah air menjadi darah, Musa datang lagi membawa hukuman Tuhan untuk Mesir. Biarlah jutaan kodok muncul dari air. Air yang menjadi darah dan berbau tiba-tiba memunculkan jutaan kodok. Rumahku penuh dengan kodok. Di seluruh Mesir penuh dengan kodok. Dewa-dewa kita pasti marah. Di mana imam-imam kita? Bisakah mereka melakukan sesuatu? Mengapa mereka membuat kodok lagi? Tidakkan Musa membuat cukup? Sekarang Firaun menambah kodok lagi. Firaun, lihat bahwa kami tukang sihirmu juga bisa membuat kodok. Mengapa Firaun tidak membiarkan mereka pergi ke padang belantara seperti yang mereka minta? Kita tidak bisa menahan lebih lama lagi. Panggil Musa. Aku mau berbicara kepadanya. Baiklah, yang mulia akan hamba lakukan. Lalu apa yang akan terjadi antara Musa dan Firaun? Saksikan di episode selanjutnya. Subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.